Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Afni Jazia dengan nakira 40 dari kelas A angkatan 23. Saya akan menjelaskan tentang ketidaklangsungan puisi dan latar belakang sosial budaya. Ketidaklangsungan ekspresi dalam puisi adalah salah satu ciri khas puisi yang membuat makna dari kata-kata atau baris-barisnya tidak secara langsung dapat dipahami, seperti majas, simbol, metafora, atau bahasa kiasan lainnya. Nah, jadi pembaca harus menggali lebih dalam untuk menangkap makna sebenarnya yang ingin disampaikan oleh penyair. Penggantian arti atau kiasan adalah penggunaan kata atau frasa dengan makna yang berbeda dari makna sebenarnya untuk menciptakan efek tertentu atau menyampaikan ide yang lebih kompleks. Penggantian arti juga meliputi metafora, simile, personifikasi, dan metonimi. Yang pertama itu ada metafora. Metafora adalah bahasa kiasan yang mengumpamakan atau mengganti suatu hal tanpa menggunakan kata pembanding, yang berarti bahwa kata-kata tersebut digunakan untuk menggambarkan sesuatu dengan cara yang lebih imajinatif atau membayangkan kata-kata tersebut tanpa menggunakan kata hubung atau konjungsi, misalnya seperti bagaikan atau bak. Yang kedua ada simile. Simile adalah perbandingan dua hal yang berbeda menggunakan kata penghubung. Contohnya kata seperti, bak, sebagaimana, dan ibarat. Tujuannya sendiri untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan menarik kepada si pembaca. Yang ketiga ada personifikasi. Majas personifikasi adalah gaya bahasa yang menggambarkan benda atau objek tak hidup seolah-olah memiliki sifat seperti makhluk hidup seperti manusia. Majas ini seolah-olah menjadikan suatu benda mati dapat melakukan sesuatu selayaknya yang dilakukan manusia. Yang keempat ada metonimi. Metonimi adalah gaya bahasa yang memakai kata-kata tertentu, misalnya merek barang, ciri khas, label, jenis, dan lainnya yang digunakan sebagai pengganti nama suatu barang atau benda. Dijelaskan oleh Ripatere pada tahun 1978 bahwa penyimpangan arti terjadi bila dalam sajak terdapat ambiguitas, kontradiksi atau ironi, ataupun nonsens. Yang pertama, ambiguitas. Ambiguitas dalam puisi terjadi ketika kata, frasa, atau kalimat memiliki lebih dari satu makna atau interpretasi yang mungkin. Penyair sengaja menggunakan ambiguitas untuk menciptakan lapisan makna yang kompleks dan menantang pembaca untuk mempertimbangkan beberapa kemungkinan penafsiran sekaligus. Yang kedua ada kontradiksi atau ironi. Kontradiksi dalam puisi yang sering muncul dalam bentuk ironi adalah situasi di mana ada ketidaksesuaian antara makna yang diharapkan atau permukaan dengan makna yang sebenarnya atau lebih dalam. Ironi menciptakan efek kejutan atau perundungan karena makna yang tersirat seringkali bertentangan dengan apa yang dikatakan secara eksplisit. Yang ketiga ada nonsens. Nonsens adalah elemen dalam puisi yang tampaknya tidak masuk akal atau tidak memiliki arti yang jelas jika dilihat dari perspektif logika atau makna konvensional. Namun dalam konteks puisi, nonsens sering digunakan untuk mengekspresikan perasaan, suasana hati, atau ide-ide yang tidak dapat dijelaskan secara rasional. Selain penyimpangan arti, dalam puisi juga terdapat penyimpangan bahasa. Penyair melakukan penyimpangan bahasa dalam puisinya untuk memperkuat daya puisi, mencapai bentuk pengucapan tertentu yang diinginkan, mencapai keselarasan rima, atau merasa bahwa konvensional yang sudah ada tidak dapat menjadi medium yang mampu mengungkapkan perasaan secara tuntas. Berikut 9 penyimpangan bahasa dalam puisi, yaitu ada penyimpangan leksikal, penyimpangan semantis, penyimpangan fonologis, penyimpangan morfologis, penyimpangan sintaksis, penggunaan dialek, penggunaan register, penyimpangan historis, dan terakhir ada penyimpangan grafologis. Penciptaan arti ditandai dengan penulisan puisi yang secara lingual tidak memiliki makna yang jelas, namun ketika ditafsirkan secara keseluruhan ternyata memiliki makna yang mendalam. Penafsiran puisi dapat menciptakan makna yang baru berdasarkan beberapa hal, yaitu yang pertama tipografi, yang kedua enjambement,
yang ketiga rima, dan yang keempat homolog. Latar belakang sosial budaya pemahaman puisi tidak bisa lepas dari lingkungan sosial dan budaya penyair. Unsur-unsur seperti tokoh, adat istiadat, dan nilai-nilai masyarakat tergambar dalam puisi. Dengan memahami latar belakang ini, kita dapat menggali makna yang lebih dalam dari sebuah karya sastra. Untuk dapat memberikan makna sepenuhnya pada sebuah sajak, maka dianalisis struktur intrinsiknya atau secara struktural dan dihubungkan dengan kerangka kesejarahannya, kemudian dengan intertekstualitas. Dengan ini, analisis tidak bisa dilepaskan dari kerangka sosial dan budayanya. Analisis intertekstual adalah pendekatan yang memahami sebuah teks sebagai sisipan dari teks lain atau proses menghubungkan teks dari masa lalu dengan teks masa kini. Tujuan interteks adalah memberikan makna secara penuh pada karya, agar karya sastra yang memiliki kaitan dengan unsur kesejarahannya menjadi lebihan lengkap untuk pemberian maknanya. Kesimpulannya adalah ketidaklangsungan ekspresi dalam puisi bukan hanya merupakan teknik artistik semata, melainkan juga cerminan dari kompleksitas latar belakang sosial budaya yang melingkupi penyair. Ketidaklangsungan ini memungkinkan puisi untuk menyampaikan makna yang lebih dalam sekaligus membuka ruang interpretasi yang lebih luas bagi pembaca. Selain itu, latar belakang sosial budaya memegang peranan penting dalam pembentukan gaya ekspresi penyair. Dengan demikian, ketidaklangsungan ekspresi dalam puisi dapat dianggap sebagai refleksi dari dinamika sosial budaya yang ada, yang memberikan warna dan kedalaman pada karya sastra tersebut. Sekian paparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.